Apa kamu pikir gedung ini tempat orang sembarangan? Tangannya menunjuk lurus ke arah pintu keluar. Tepat di depan puluhan pasang mata yang mulai menatapku seperti tontonan murahan. Beberapa orang tersenyum sinis. Sebagian lainnya berbisik pelan. Seolah sepakat bahwa aku memang tak pantas berada di sana. Aku hanya diam, menahan nafas, menahan emosi, lalu tersenyum tipis. Karena mereka tak tahu, dalam hitungan menit, orang yang mereka hina akan berdiri di tempat paling berkuasa di ruangan ini. Dan saat kebenaran terungkap, penyesalan tak akan bisa mengubah apapun. Halo sahabat semuanya, terima kasih sudah hadir dan meluangkan waktu untuk mendengarkan kisah ini. Cerita yang akan kalian dengar bukan sekadar drama, tapi potret nyata tentang kesombongan, penghinaan, dan karma yang datang tanpa kompromi. Sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan cerita ini ke orang-orang terdekat kalian. Dukungan kecil dari kalian sangat berarti, agar channel ini terus bisa menghadirkan kisah-kisah penuh pelajaran hidup. Sekarang, siapkan hati dan pikiran, karena cerita ini akan membawa kalian menyelami bagaimana harga diri diuji dan bagaimana kesombongan akhirnya runtuh. Hari itu sebenarnya dimulai seperti hari-hari biasa bagiku. Tidak ada firasat buruk, tidak ada tanda-tanda bahwa aku akan dipermalukan di depan umum. Justru sebaliknya, aku datang dengan perasaan tenang, bahkan sedikit lega, karena agenda yang selama ini melelahkan akhirnya mencapai tahap penting, pelantikan pejabat baru yang akan menentukan arah banyak kebijakan ke depan. Aku berangkat lebih awal, sendirian, tidak membawa ajudan, tidak ada supir pribadi, dan tidak ada iring-iringan. Bukan karena aku tidak bisa, tetapi karena aku sengaja memilih seperti itu. Bagiku, jabatan adalah amanah, bukan panggung untuk pamer kekuasaan. Aku mengenakan jas hitam polos yang sudah sering kupakai bertahun-tahun. Bukan jas mahal yang mencolok, hanya potongan rapi yang membuatku nyaman bergerak. Sepatuku hitam, bersih, tapi jelas bukan sepatu berharga puluhan juta. Jam di pergelangan tanganku pun sederhana, hadiah lama dari almarhum ayahku, yang nilainya jauh lebih besar secara makna daripada harga. Ketika mobil berhenti di depan gedung pelantikan, aku sempat menatap bangunan itu sejenak. Gedung tinggi dengan pilar besar, kaca mengkilap, dan karpet merah yang membentang dari pintu masuk sampai ke aula utama. Lampu-lampu sorot menyinari halaman, membuat suasana tampak mewah dan eksklusif. Di depan pintu, para tamu berdatangan. Beberapa wajah ku kenal, para pejabat, pengusaha, dan tokoh-tokoh yang biasa tampil di berita. Sebagian datang dengan rombongan, sebagian dengan pasangan yang berdandan berlebihan, seolah pesta ini adalah ajang pamer status. Aku melangkah masuk tanpa menarik perhatian. Petugas hanya memindai undanganku sekilas, lalu mempersilahkan aku masuk. Tidak ada sambutan khusus, tidak ada penghormatan berlebihan. Dan itu memang yang kuinginkan. Begitu memasuki aula utama, suasana langsung terasa berbeda. Lampu kristal menggantung megah di langit-langit tinggi. Karpet tebal meredam langkah kaki, membuat setiap percakapan terdengar lebih pelan, namun penuh bisik-bisik. Aku berdiri di salah satu sisi ruangan, dekat pilar, mengamati. Aku selalu suka mengamati orang sebelum acara dimulai. Di saat seperti inilah, sifat asli manusia sering terlihat, saat mereka belum memakai topeng kepentingan secara penuh. Ada yang sibuk tertawa terlalu keras. Ada yang sibuk memperkenalkan diri dengan nada menjilat. Ada pula yang memandang rendah orang lain hanya dari pakaian dan penampilan. Dan di antara semua itu, mataku menangkap satu sosok yang langsung terasa berbeda. Seorang perempuan dengan gaun berwarna terang yang terlalu mencolok dibanding tamu lain. Perhiasannya berkilau berlebihan, anting besar, kalung tebal, gelang bertumpuk. Riasan wajahnya tebal, dan caranya berdiri seolah ingin memastikan semua orang tahu, aku penting.
Dia berdiri dikelilingi beberapa orang, berbicara lantang, tertawa paling keras. Setiap kalimatnya seakan ingin menunjukkan kedekatannya dengan kekuasaan. Aduh, nanti setelah ini pasti sibuk banget. Maklum, suami aku sekarang sudah beda level. Beberapa orang mengangguk-angguk. Ada yang tersenyum kagum, ada yang pura-pura. Aku tidak tertarik mendengarkan lebih jauh. Namun tanpa kusadari, tatapannya tiba-tiba mengarah kepadaku. Aku merasakan itu. Tatapan yang menilai, bukan melihat. Matanya menyapu tubuhku dari atas ke bawah. Bukan satu kali, tapi 2 kali. Alisnya mengkernyik, bibirnya sedikit melengkung ke bawah. Ekspresinya jelas, tidak suka. Aku sempat mengalihkan pandangan, tidak ingin menciptakan masalah. Namun beberapa detik kemudian, aku merasakan aura yang sama semakin dekat. Langkah sepatu hak tinggi terdengar di belakangku. "Mas," suara menyapaku. Aku menoleh. Dia berdiri di hadapanku, tangan terlipat di dada, dagu sedikit terangkat. Senyumnya tipis, dingin, dan sama sekali tidak tulus. "Maaf ya, aku nggak pernah lihat kamu sebelumnya." Nada suaranya bukan sekedar heran, lebih ke interogasi. Aku menjawab dengan sopan. "Mungkin kita memang belum pernah bertemu." Dia mengangguk pelan, tapi sorot matanya semakin tajam. "Ini acara pelantikan penting," lanjutnya. "Biasanya yang hadir di sini orang-orang tertentu saja." Kalimat itu jelas maksudnya. Aku dianggap bukan siapa-siapa. Aku tetap tenang. "Ya, saya paham." Jawabanku yang datar tampaknya tidak membuatnya puas. Dia mencondongkan badan sedikit, menurunkan suara, tapi tetap terdengar merendahkan. "Mas dapat undangan dari siapa?" Aku menjawab jujur. "Panitia pusat." Dia terketeh. Tawa kecil yang dibuat-buat. "Mas, jangan bercanda deh," katanya sambil tersenyum sinis. "Undangan pusat itu nggak sembarangan." Beberapa orang mulai melirik ke arah kita. Bisik-bisik kecil mulai terdengar. Aku bisa saja menghentikannya saat itu. Aku bisa memperkenalkan diri. Aku bisa mengakhiri semuanya hanya dengan satu kalimat. Namun entah kenapa, aku memilih diam. Bukan karena takut, bukan karena kalah, melainkan karena aku ingin melihat sejauh mana kesombongan bisa berjalan sebelum jatuh. Dan tanpa aku sadari, perempuan itu baru saja membuka pintu bagi kejatuhannya sendiri. Ruangan itu hening sebentar setelah tawa kecilnya. Namun hening itu bukan tanda aku dihormati. Justru sebaliknya, seakan semua mata menempel padaku, menilai seberapa pantaskah aku berada di sini. Aku merasakan tatapan dingin dari berbagai sudut ruangan, dari orang-orang yang mulai menilai penampilanku, dari mereka yang menunggu drama kecil ini berkembang menjadi hiburan gratis. Perempuan itu melangkah lebih dekat, seolah jarak fisik bisa menekanku. Dia mencondongkan badan sedikit, senyum tipis di bibirnya, namun matanya menyala penuh penghinaan. "Mas," katanya dengan nada yang dibuat-buat lembut tapi jelas mengandung sindiran. "Saya rasa Mas salah tempat. Acara ini untuk tamu-tamu tertentu. Biasanya orang-orang seperti kamu tidak akan masuk ke sini." Aku menelan ludah tipis, tapi tetap menjaga nada suaraku tenang. "Ya, saya memang diundang," jawabku datar. Bahkan saat aku mengucapkannya, aku bisa merasakan energi ruangan berubah. Beberapa orang di dekat kami mulai menoleh. Ada yang tersenyum sinis, ada yang menatap penasaran, dan beberapa menahan tawa mereka. Seolah-olah mereka menunggu pemandangan yang lebih menarik. Aku akan digusur dari acara ini. Perempuan itu tidak berhenti. Dia menepuk pundakku dengan ringan, seolah mengingatkan aku siapa yang berkuasa di sini. "Ah, Mas, jangan salah paham ya. Saya cuma ingin memastikan semua tamu penting merasa nyaman. Orang-orang yang tidak relevan biasanya cuma bikin suasana kacau," katanya dengan suara sedikit meninggi. Aku bisa melihat beberapa tamu mulai menahan tawa mereka. Beberapa yang lain menatapku dengan ekspresi yang membuatku merasa seperti berada di tengah pertunjukan, bukan tamu resmi.
Setiap kata yang dia ucapkan menembus ruang, menebarkan rasa superioritasnya. Aku menelan ludah lagi. Tetap tenang. Aku sadar ini bukan soal aku bisa masuk atau tidak. Ini soal mengamati bagaimana orang yang merasa berkuasa akan menguji batas kesabaran orang lain. "Satpam," katanya tiba-tiba dengan suara lebih tinggi. Seolah panggilan itu adalah instruksi langsung dari kekuasaan tertinggi. "Cek orang ini, sepertinya nyasar." Aku bisa merasakan seluruh ruangan menahan nafas. Beberapa tamu menoleh, ada yang menyeringis, ada yang menahan tawa. Dan aku berdiri tegak, menatapnya sebentar tanpa rasa takut atau tersinggung. Aku tahu, ini semua hanya permainan. Satpam datang, langkahnya ragu. Aku mengangkat tangan, memperlihatkan undangan resmi di ponselku. Nama dan kode resmi terlihat jelas. Perempuan itu mencondong ke arah Satpam, berbisik. "Ah, itu pasti palsu. Saya istri pejabat yang akan dilantik hari ini. Saya yang bertanggung jawab. Jangan mau dibohongi orang macam itu." Beberapa tamu menatapku dengan tatapan campur aduk. Ada yang percaya pada kata-kata perempuan itu, ada yang mulai ragu. Beberapa orang mulai mengalihkan pandangan, takut terlibat. Aku menarik nafas panjang, mencoba menenangkan diri. Tidak ada rasa marah, tidak ada rasa panik. Aku tahu, menjadi tenang adalah senjata terbaik saat diserang kesombongan orang lain. Namun dia belum puas. Dia melangkah lebih dekat, jarak hampir 1 meter dari wajahku. "Mas," katanya setengah berbisik, tapi masih bisa didengar sebagian orang. "Saya benar-benar tidak paham kenapa kamu bisa sampai di sini. Kamu tidak terlihat seperti orang penting. Tamu-tamu lain bahkan bilang kamu tidak relevan." Bisik-bisik semakin terdengar. Beberapa tamu menahan tawa, beberapa menatapku dengan penasaran, seolah menunggu aku membalas. Aku diam, tidak membalas, karena aku tahu setiap kata yang terucap dari mulutku nanti akan memiliki bobot yang jauh lebih besar dari kata-katanya. Dia semakin kesal karena aku tetap diam. Matanya menatap tajam, tangannya sedikit menggenggam. Dan kemudian dia mengambil langkah terakhir untuk mengusirku secara resmi. "Satpam, tolong keluarkan orang ini sekarang juga." Seluruh ruangan menatapku. Suasana tegang. Aku bisa merasakan semua mata menilai, apakah aku akan pergi ataukah aku akan menantang. Aku mengangkat tangan lagi, memperlihatkan undangan resmi. Satpam menatapku, ragu. Beberapa tamu mulai berbisik pada tamu lain. Dia memang diundang, tapi kenapa seperti ini ya? Kenapa perempuan itu bisa begitu sombong? Dan disitulah aku menyadari satu hal. Kesombongan orang sering datang dengan penampilan luar yang mengintimidasi, tapi biasanya rapuh jika diuji dengan fakta dan ketenangan. Aku tidak bergerak, aku tetap tegak, aku tidak tersinggung, aku tidak marah. Aku hanya diam, membiarkan perempuan itu kehilangan kendali, membiarkan tamu-tamu melihat siapa yang benar-benar salah. Saat itu, aku tahu pertunjukan ini baru saja mulai. Dan drama yang dia pikir bisa menghinaku akan segera berbalik jauh lebih dramatis daripada yang bisa dia bayangkan. Aku berdiri di luar aula, menarik napas panjang. Suasana di dalam masih terdengar. Tawa kecil, bisik-bisik tamu, langkah perempuan itu yang terdengar gemetar di seberang ruangan. Aku bisa merasakan aura kekalahannya yang perlahan mulai muncul, meski dia masih mencoba menyembunyikannya di balik senyum tipisnya. Satpam yang menemaniku terlihat ragu. Langkahnya berat, seperti menimbang mana yang benar. Apakah harus mematuhi instruksi perempuan itu, atau mengikuti fakta yang ada di tanganku? Aku mengangkat ponsel, menunjukkan undangan resmi dengan kode verifikasi, nama lengkap, dan tanda tangan digital yang sah. "Ini undangan asli," kataku pelan tapi jelas. Satpam menatapku lagi, lalu menoleh ke perempuan itu. Dia jelas ingin berargumen, tapi ragu, karena beberapa tamu mulai memperhatikan. Perempuan itu menghela napas panjang. Matanya berpindah dari Satpam ke tamu lain, seolah ingin mencari sekutu. Tapi dia tetap orang yang mencurigakan.
katanya dengan suara lebih pelan namun cukup untuk terdengar. Orang seperti dia biasanya cuma nyasar. Jangan sampai ganggu acara kita. Aku tersenyum tipis, tapi hanya dalam hati. Tenang, karena aku tahu setiap langkahnya semakin mendekat ke jebakan dirinya sendiri. Aku memutuskan untuk tidak langsung masuk. Aku menunggu, karena kesabaran bukan sekedar menahan emosi, tapi juga strategi. Di luar aula, beberapa tamu yang penasaran mulai mendekat. Mereka menatapku, sebagian mulai berbisik. Apa dia memang diundang? Kenapa bisa diusir begitu saja? Bisik-bisik ini mulai terdengar, dan aku tahu rumor kecil ini akan cepat menyebar. Perempuan itu akhirnya melangkah keluar untuk menegaskan kuasanya. Dia menatapku, tatapannya panas, mencoba membaca reaksiku. "Mas," katanya sambil mencondongkan tubuh, "saya benar-benar nggak mengerti kenapa bisa sampai di sini. Harusnya orang seperti kamu nggak ada di tempat ini." Aku menarik napas, berbicara dengan suara tenang. Seperti yang sudah saya katakan, saya memang diundang. Tidak ada yang salah dengan kehadiran saya. Tiba-tiba beberapa tamu mulai menyorongkan ponsel mereka seolah ingin merekam momen ini. Sebagian tersenyum sinis, sebagian menahan tawa. Dan aku sadar, seluruh ruangan ini telah berubah menjadi panggung drama. Tapi aku bukan pemeran yang kalah. Perempuan itu mulai terlihat panik. Matanya berpindah dari satpam ke tamu lain. Mencoba mencari dukungan. Ini tidak benar, katanya dengan suara lebih tinggi. Dia tidak menyadari bahwa nada itu justru membuatnya terlihat tidak profesional dan arogan. Aku menggelengkan pelan, menatapnya dan berkata dengan tenang, "Saya akan masuk ketika waktunya tiba. Tidak ada yang bisa menghalangi saya." Bisik-bisik tamu di sekeliling mulai terdengar keras. "Lihat, dia malah diam saja. Ini benar-benar tidak sopan. Tapi tunggu, undangannya memang resmi." Setiap kata yang terdengar semakin menguatkan posisiku dan melemahkan posisi perempuan itu. Dia mencoba mengatur napas, mencoba menenangkan diri, tapi aku bisa merasakan kekesalannya memuncak. Dia mulai gelisah, menggerakkan tangannya, memegang gaun dengan kuat. Setiap gerakan menunjukkan bahwa dia sedang kehilangan kontrol. Aku memutuskan untuk tidak langsung masuk ke aula. Aku duduk sebentar di kursi dekat pintu, mengamati, menikmati momen di mana kesabaran diuji. Bukan hanya kesabaranku, tapi juga kesabaran orang yang sombong. Beberapa tamu mendekatiku dan berbisik, "Maaf Pak, kami dengar tadi ada insiden kecil di dalam." Aku hanya tersenyum tipis. "Semua baik-baik saja," jawabku. Tapi dalam hatiku, aku tahu, drama ini baru saja dimulai. Perempuan itu yang selama ini merasa berkuasa, kini terlihat bingung. Dia berjalan bolak-balik, menatap setiap tamu, mencoba mencari sekutu yang bisa meneguhkan statusnya. Namun semakin dia berusaha, semakin jelas kesombongannya terlihat rapuh. Aku bisa melihat bagaimana tamu-tamu lain mulai menilai bahwa keangkuhan tanpa dasar adalah hal yang paling mudah dijatuhkan. Dan aku tahu, saat akhirnya aku masuk ke aula, saat itu posisi sebenarnya akan jelas. Aku menunggu beberapa menit, menikmati setiap detik, setiap gerakan, setiap desah napas yang menunjukkan kegelisahan perempuan itu. Aku menunggu, karena aku yakin kesabaran adalah kekuatan yang jauh lebih besar daripada amarah atau kekerasan. Dan saat akhirnya aku melangkah masuk, setiap mata di aula akan terpaku, setiap mulut akan terdiam, dan perempuan itu akan sadar, kesombongan yang dia bangun selama ini hanyalah ilusi. Aku berdiri di luar pintu aula beberapa saat, menarik napas panjang. Suasana di dalam masih riuh. Suara tawa, langkah tinggi perempuan itu, bisik-bisik tamu yang penasaran. Aku tahu satu hal. Saat aku melangkah masuk, seluruh ruang ini akan berubah. Pintu aula terbuka perlahan, dan cahaya lampu kristal memantul ke lantai marmer yang mengkilap. Aku melangkah masuk dengan tenang. Setiap langkah kaki terdengar jelas di lantai tebal, menggetarkan sedikit udara yang tegang. Suasana langsung berubah. Bisik-bisik tamu berhenti. Beberapa yang sedang bercakap-cakap terdiam. Beberapa orang menoleh, mengernyit, tidak percaya.
Dan matanya langsung tertuju padaku. Perempuan itu tampak seperti tersambar petir. Matanya membesar, tangannya gemetar di sisi tubuh. Itu dia. Suaranya berbisik, hampir tidak terdengar oleh orang lain, tapi jelas terdengar olehku. Aku menatap ruangan dengan tenang. Tidak ada kemarahan, tidak ada kebanggaan berlebihan. Hanya ketenangan yang jauh lebih menakutkan daripada teriakan atau ancaman. MC yang berdiri di podium melanjutkan acara. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, sebelum prosesi pelantikan dimulai, marilah kita sambut Ketua Dewan Pengawas Nasional. Suara itu terdengar seperti dentuman gong di seluruh ruangan. Beberapa orang menatapku dengan kagum. Beberapa menunduk malu karena baru sadar siapa aku. Dan perempuan itu, wajahnya berubah pucat. Dia mencoba tetap tegar, tapi bibirnya bergetar, seolah semua kesombongan yang dia bangun dalam beberapa menit terakhir hancur seketika. Aku melangkah ke podium. Setiap langkah kaki terasa pasti, setiap gerakan menunjukkan kontrol penuh. Tamu-tamu di ruangan itu menahan nafas, beberapa terkejut, beberapa tersenyum puas melihat karma bekerja. Aku membuka pidato dengan suara datar, tapi setiap kata terucap jelas dan berwibawa. Terima kasih atas sambutan hari ini. Sangat berkesan. Sekali lagi seluruh ruangan terdiam. Beberapa orang menunduk hormat, beberapa tersenyum lega, dan perempuan itu masih diam, menatapku dengan mata membelalak. Aku menatapnya sebentar, perlahan, dan berkata dalam hati, ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang kebenaran. Dia menunduk, mencoba menyusun kata-kata tapi tidak mampu. Setiap orang di ruangan ini sekarang tahu, orang yang baru saja dia usir bukan tamu sembarangan, tetapi pemegang kekuasaan tertinggi di acara ini. Beberapa tamu yang awalnya terintimidasi oleh kesombongannya mulai tersenyum lega. Mereka menyadari betapa rapuhnya kekuasaan yang dibangun hanya atas dasar perasaan superior. Aku melanjutkan pidato singkatku, menjelaskan beberapa hal teknis, sambil menatap mata perempuan itu. Sejak awal, saya percaya bahwa kekuasaan sejati bukan tentang siapa yang bisa mengusir orang lain. Kekuasaan sejati adalah bagaimana kita menghormati dan menilai orang lain berdasarkan tindakan dan integritas mereka, bukan penampilan atau status sementara. Perempuan itu kini terlihat linglung. Air matanya mulai menetes, meskipun dia berusaha menahan diri. Tangannya gemetar memegang gaun yang berkilau, simbol kesombongannya yang kini tampak sia-sia. Aku melihat sekeliling ruangan. Tamu-tamu mulai menyadari betapa tidak pantasnya perilaku perempuan itu. Beberapa tamu yang dulu diam mulai berbisik pelan. Dia terlalu sombong. Tidak menyangka dia bisa bersikap seperti itu di depan atasan tertinggi. Aku memutuskan untuk menekankan satu hal. Mulai hari ini, setiap keputusan akan didasarkan pada kompetensi dan moral, bukan pada siapa yang bisa menekan orang lain dengan kesombongan mereka. Sekali lagi seluruh ruangan menahan nafas. Aku tahu, perempuan itu menyadari penuhnya. Semua penghinaan yang dia lakukan beberapa menit lalu menjadi bumerang yang menghancurkannya. Dia mencoba bicara, tapi suaranya bergetar. Pak, saya minta maaf. Saya tidak tahu. Aku mengangkat tangan, menghentikannya. Bukan soal kamu tidak tahu, kataku lembut tapi tegas. Ini soal bagaimana kamu memperlakukan orang lain ketika kamu merasa berkuasa. Dan sekarang, semua orang di sini telah melihatnya. Beberapa tamu mulai bertepuk tangan perlahan, sebagian menahan tawa, sebagian terlihat puas. Perempuan itu menunduk, menatap lantai. Gaun mahalnya kini terasa berat, bukan karena kainnya, tapi karena rasa malu yang membebani setiap gerakan. Aku menurunkan pandangan sebentar, menatap tamu-tamu lain. Ini bukan tentang menghukum, tapi memberikan pelajaran yang seharusnya dipelajari sejak lama. Kesombongan tanpa dasar akan selalu terungkap. Bisik-bisik tamu mulai terdengar lebih jelas. Wow, ternyata dia ketua Dewan Pengawas Nasional. Gila, perempuan itu baru saja mengusir bos tertinggi acara ini. Kasihan. Tapi memang pantas dia dapat pelajaran. Aku menatap perempuan itu satu kali lagi. Sekarang, silahkan lihat diri sendiri. Refleksi diri itu lebih berharga daripada sekedar kekuasaan semu.
Dia menangis diam-diam, tidak ada yang bisa menenangkan situasinya. Dan aku tahu, momen ini adalah puncak dari semua kesabaran yang aku lakukan sejak dia terusir tadi. Aku berdiri di podium, menatap seluruh ruangan dengan tenang. Dan dalam hati, aku tersenyum tipis. Kesabaran, ketenangan, dan kebenaran, itulah yang akhirnya menang. Semua orang di ruangan ini kini menyadari, tidak ada kekuasaan yang bisa menutupi perilaku buruk, dan perempuan itu, dia baru saja belajar bahwa karma datang dalam bentuk yang paling nyata dan memalukan. Acara pelantikan sudah usai. Ruangan mulai sepi, sebagian tamu meninggalkan aula. Masih berbicara pelan tentang momen yang baru saja terjadi. Aku berdiri beberapa langkah dari panggung, menatap perempuan itu yang kini duduk di salah satu kursi paling dekat dengan pintu keluar. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar, dan air mata mengalir diam-diam di pipinya. Dia mencoba menenangkan diri, mengatur nafas, tapi jelas sekali, dia terpukul. Selama beberapa menit terakhir, aku bisa melihat seluruh topeng kesombongan yang dia kenakan selama ini perlahan runtuh. Gaun mewah dan perhiasannya yang berkilau kini tampak sia-sia, seperti simbol kosong dari keangkuhan yang tidak berdasar. Dia berdiri perlahan dan mendekatiku. Langkahnya goyah. "Pak, saya benar-benar minta maaf," katanya. Suaranya nyaris berbisik. "Tidak seharusnya saya bertindak seperti itu. Saya tidak tahu siapa Anda sebenarnya." Aku menatapnya dengan mata tenang. Tidak ada kemarahan di wajahku. Hanya ketenangan yang membuatnya semakin merasa bersalah. "Bukan soal kamu tahu atau tidak. Ini tentang bagaimana kamu memperlakukan orang lain ketika kamu merasa berkuasa. Dan sekarang, semua orang telah melihat perilakumu." Dia menunduk, menahan tangis. Aku bisa merasakan penyesalan yang dalam, tapi aku tetap diam. Kadang kata-kata bukanlah yang paling penting. Yang paling memukul adalah kesadaran diri yang muncul di saat seseorang benar-benar dipukul oleh realitas. Aku melangkah mendekat, menatapnya lebih dekat. "Mulai hari ini, lanjutku. Setiap keputusan yang saya ambil di lingkungan ini akan menilai orang berdasarkan moral, integritas, dan kompetensi, bukan berdasarkan siapa yang bisa menekan orang lain dengan kesombongan." Perempuan itu terduduk lemas di kursi, memegang gaunnya, menatap lantai. Suaminya, pejabat yang selama ini tampak bangga, berdiri di sampingnya. Wajahnya pucat dan kaku. Dia baru menyadari bahwa istrinya telah membuat kesalahan besar, bukan hanya di mata bos, tapi juga di depan tamu-tamu penting yang bisa mempengaruhi kariernya. Aku menarik nafas panjang, memandang seluruh ruangan sejenak, memastikan setiap orang menangkap pesan ini. Kesombongan tanpa dasar akan selalu jatuh, dan yang tersisa hanyalah penyesalan. Perempuan itu akhirnya menatapku. Air mata membasahi pipinya. Suaranya bergetar. "Pak, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak tahu bahwa Anda adalah..." Aku mengangkat tangan, menghentikannya. "Tidak perlu lagi kata-kata. Yang perlu kamu lakukan adalah belajar dari pengalaman ini. Menghormati orang lain adalah pelajaran yang tidak bisa ditawar, kapanpun dan dimanapun." Aku menatap suaminya sebentar, yang kini terlihat sangat canggung. Dia menunduk, menyadari bahwa posisi kekuasaannya kini dipertaruhkan karena perilaku istrinya sendiri. Dan aku tahu, efek dari kejadian ini akan terasa lama, tidak hanya untuk perempuan itu, tapi juga untuk suaminya dan orang-orang yang menyaksikan kejadian ini. Aku berjalan meninggalkan perempuan itu, tetapi tidak sebelum sekali lagi menatapnya dengan tenang. "Semua orang punya pilihan," kataku pelan. "Kamu memilih untuk merendahkan orang lain, dan sekarang kamu menghadapi konsekuensinya." Beberapa tamu menatapku kagum. Bisik-bisik terdengar, memuji ketenangan dan kebijaksanaan yang aku tunjukkan. Akhirnya, kebenaran terungkap. Ini pelajaran keras bagi semua orang yang terlalu sombong. Keren, dia tetap tenang meski dihina di depan umum. Aku melangkah keluar aula, meninggalkan perempuan itu dan suaminya dalam diam yang penuh penyesalan.
Langit senja terlihat dari jendela besar, seakan menandai berakhirnya drama dan awal dari pelajaran hidup yang baru bagi mereka. Di luar gedung, aku menarik nafas panjang, merasakan lega. Bukan karena menang, tapi karena kebenaran akhirnya muncul, dan kesabaranku terbayar. Setiap langkah yang tenang, setiap detik diam telah membuktikan satu hal. Kesombongan selalu menagih harga, dan harga itu tidak bisa dihindari. Perempuan itu kini sadar penuhnya. Tangisan dan penyesalannya tidak lagi bisa mengubah apa yang terjadi. Semuanya terlambat. Dan aku tahu, pelajaran ini akan terpatri dalam hidupnya selamanya. Aku menoleh sekali lagi ke arah gedung, melihat tamu-tamu yang mulai meninggalkan tempat, beberapa masih berbicara tentang kejadian ini. Aku tersenyum tipis, menyadari satu hal. Ketenangan dan integritas adalah kekuatan sejati yang tidak bisa digoyahkan oleh kesombongan orang lain. Saat langkahku hilang dari pandangan, pesan ini tersampaikan. Jangan pernah merendahkan orang lain, karena karma selalu menunggu, dan ketika datang, semuanya akan terlambat. Kini setelah semua terjadi, aku ingin kita sejenak menarik nafas dan merenungkan apa yang baru saja kita saksikan bersama. Cerita ini bukan sekedar drama tentang pengusiran, kesombongan, atau kemenangan seseorang. Ini adalah cerminan kehidupan nyata, tentang bagaimana kekuasaan, kesombongan, dan ego dapat mempengaruhi cara kita memperlakukan orang lain. Seringkali kita berpikir bahwa kekuasaan adalah tentang seberapa tinggi posisi kita, seberapa banyak orang yang harus patuh kepada kita, atau seberapa banyak pengaruh yang bisa kita tunjukkan. Namun kenyataannya, kekuasaan sejati bukanlah itu. Kekuasaan sejati adalah bagaimana kita memperlakukan orang di sekitar kita, dengan hormat, adil, dan bijaksana, terlepas dari status mereka. Dan ketika kita lupa akan hal itu, hidup memiliki cara unik untuk memberi pelajaran. Kadang dalam bentuk malu, kadang dalam bentuk kehilangan, dan kadang dalam bentuk penyesalan yang tidak bisa diulang. Perempuan dalam cerita ini mewakili banyak orang di luar sana, yang terlalu cepat merasa berkuasa, terlalu cepat meremehkan orang lain hanya karena mereka terlihat lebih rendah atau tidak sesuai standar yang mereka anggap penting. Namun yang menarik, kita juga melihat bahwa kesabaran dan ketenangan bisa menjadi senjata yang paling kuat. Ketika aku memilih diam, menunggu waktu yang tepat dan tidak membalas dengan kemarahan, itulah momen di mana kebenaran muncul dan kekuasaan palsu itu runtuh. Cerita ini juga mengingatkan kita tentang harga diri. Seringkali orang-orang membiarkan harga diri mereka diinjak-injak karena takut konflik atau ingin diterima. Tapi harga diri yang sejati bukan sekedar pertahanan ego. Harga diri adalah keyakinan bahwa kita layak dihormati, bahwa kita berhak diperlakukan adil, dan bahwa tidak seorang pun boleh meremehkan kita hanya karena posisi mereka lebih tinggi atau karena mereka berani bersikap sombong. Aku ingin kalian membayangkan kembali momen saat perempuan itu akhirnya sadar, saat kesombongannya runtuh, saat dia menyadari bahwa semua perilaku yang dia lakukan beberapa menit sebelumnya justru membawa dirinya pada penyesalan. Itu adalah momen penuh pembelajaran. Kita mungkin bisa menunda konsekuensi dari tindakan buruk, tapi pada akhirnya karma akan datang. Dan ketika itu datang, semuanya sudah terlambat. Ini juga cerita tentang kekuatan pengamatan dan kesadaran diri. Setiap tamu yang menyaksikan kejadian ini, setiap orang yang mendengar kisah ini, seharusnya merenungkan bagaimana aku memperlakukan orang lain dalam keseharianku. Apakah aku membiarkan kesombongan dan ego mengendalikan tindakanku? Pesan moral ini sangat sederhana, namun kuat. Jangan pernah menilai orang dari penampilan. Jangan merendahkan orang lain. Dan jangan pernah merasa lebih tinggi hanya karena status atau posisi sementara. Karena hidup selalu punya cara untuk mengajarkan pelajaran yang paling berharga. Dan seringkali, pelajaran itu datang dengan cara yang tidak bisa kita hindari. Selain itu, kita belajar tentang kesabaran dan ketenangan sebagai kekuatan terbesar. Kadang cara terbaik menghadapi orang sombong bukanlah dengan konfrontasi atau kemarahan,
tapi dengan tenang, sabar, dan membiarkan kebenaran bekerja pada waktunya. Momen-momen paling dramatis, ketika kebenaran dan karma bertemu, adalah saat-saat yang mengajarkan kita nilai keadilan dan integritas sejati. Aku ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kalian yang telah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Tanpa kalian, cerita seperti ini tidak akan ada maknanya. Terima kasih karena telah memberikan waktu, perhatian, dan energi untuk menyelami kisah penuh pembelajaran ini. Setiap like, setiap komentar, setiap share adalah bentuk dukungan yang membuat kisah-kisah seperti ini bisa terus hadir, menjadi inspirasi, dan pengingat bagi banyak orang. Dan sebelum kita berpisah, aku ingin meninggalkan satu pesan terakhir. Setiap kita memiliki kesempatan untuk memilih bagaimana bersikap. Apakah kita akan merendahkan orang lain, ataukah kita akan menunjukkan integritas, kesabaran, dan rasa hormat? Setiap pilihan akan membentuk kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita. Jadi pilihlah dengan bijak, karena karma selalu menunggu, dan tindakan kita hari ini menentukan nasib kita besok. Untuk kalian semua, tetaplah rendah hati, tetaplah bijaksana, dan jangan pernah takut berdiri untuk kebenaran. Dan jangan lupa, masih banyak cerita menarik dan penuh pelajaran yang akan kita bahas di episode berikutnya. Jadi pastikan kalian tetap bersama kami, mendengarkan, belajar, dan menyaksikan kisah-kisah dramatis yang selalu mengajarkan kita sesuatu tentang hidup. Terima kasih sekali lagi atas waktu dan perhatian kalian. Sampai jumpa di cerita Fafa berikutnya, di mana kita akan menyelami kisah baru, dengan drama, ketegangan, dan pelajaran hidup yang tak kalah penting. Ingatlah selalu, kesombongan akan runtuh, kesabaran akan menang, dan kebenaran akan selalu muncul pada waktunya.